Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teorema fundamental kalkulus yang pertama dan yang kedua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elsa Wisrawati Batubara. Hai semuanya, saya Jenal Desi. Hai semua, nama saya Carla Parera de Silva Barus. Nama saya Clara Sadila. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja simak video berikut. Apa sih teorema fundamental kalkulus itu? Teorema fundamental kalkulus atau teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa integral dan turunan adalah dua operasi yang saling berlawanan. Lebih tepatnya, teorema ini menghubungkan nilai dari antiderivatif dengan integral tertentu, karena menghitung sebuah antiderivatif lebih mudah daripada menerapkan definisi integral tertentu. Teorema fundamental ini memberikan cara praktis untuk menghitung integral tertentu. Ada dua teorema fundamental, yaitu teorema fundamental kalkulus 1 dan teorema fundamental kalkulus 2. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teorema fundamental kalkulus 1, di mana dikatakan jika sebuah fungsi f adalah kontinu pada interval tertutup, a, b, dan x berada di titik sembarang dalam interval a, b, maka didapat tiga rumus. Rumus yang pertama yaitu d per dx integral dengan batas bawah konstanta dan batas atas x ft dt sama dengan fx, di mana t ini kita ganti menjadi x. Rumus yang kedua yaitu d per dx integral dengan batas bawah konstanta dan batas atas fx gt dt sama dengan g fx dikali f aksen x atau turunan dari fungsi f. Dan rumus yang ketiga yaitu d per dx integral dengan batas bawah fx dan batas atas gx ht dt. Nah, di sini kita menggunakan sifat-sifat dari integral tentu. Jadi sama dengan d per dx integral dengan batas bawah fx dan batas atas a ht dt ditambah integral dengan batas bawah a dan batas atas gx ht dt sama dengan d per dx minus integral dengan batas bawah a batas atas fx ht dt ditambah integral dengan batas bawah a dan batas atas gx ht dt sama dengan minus h fx dikali f aksen x ditambah h gx dikali g aksen x. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian contoh teorema fundamental kalkulus yang pertama. Di mana perintah soalnya adalah carilah g aksen x dari gx sama dengan integral batas bawah 1 dan batas atas x 12t kuadrat ditambah akar t dt. Untuk menjawab soal ini, kita harus ingat bahwasanya rumus teorema fundamental kalkulus yang pertama itu yang seperti ini. D per dx integral batas bawah konstanta dan batas atas x ft dt sama dengan fx, di mana t yang di sini diubah ke x, sehingga bisa kita jawab soal tadi. Gx sama dengan integral batas bawah 1 dan batas atas x 12t kuadrat ditambah akar t dt. G aksen x sama dengan t ini dan t yang ini kita ubah ke x, sehingga hasilnya adalah 12x kuadrat ditambah akar x, sehingga terbuktilah bahwasanya rumus yang ini tadi benar.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teorema fundamental kalkulus yang kedua. Nah, pada teorema fundamental kalkulus yang kedua ini dijelaskan bahwa jika ada sebuah fungsi f yang kontinu pada interval tertutup a, b dan f antiturunan dari suatu fungsi f pada interval tertutup a, b, maka akan kita peroleh hasil dari integral suatu fungsi fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b itu akan sama dengan f antiturunan dikali b dikurang f antiturunan dikali a. Maka f antiturunan itu akan sama hasilnya dengan fungsi f. Baik, sekarang kita akan melihat contoh dari teorema fundamental kalkulus yang kedua. Seperti yang dipaparkan pada slide, ada soal yang menyatakan tentukanlah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dari 3 dx. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus ingat kembali seperti yang disampaikan pada slide yang sebelumnya, bahwa rumus dari teorema fundamental kalkulus yang kedua itu adalah integral dengan batas bawah a dan batas atas b dari fx dx sama dengan f b dikurang f a. Nah, di sini f-nya itu adalah 3 dan 0 itu adalah a-nya dan 2 di sini sebagai b-nya. Maka f b dikurang f a sama dengan 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 0. Nah, di sini 3 kali 2 sama dengan 6 dan di sini 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi 6 dikurang 0. Nah, hasilnya yaitu 6. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam memaparkan materi ini, baik kesalahan dalam penyebutan kata dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami berharap teman-teman sekalian memberikan kritik maupun saran yang dapat membangun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian.